Jadi satu-satunya debutan media Arab prediksi timnas Indonesia U23 bakal mengejutkan di Piala Asia U23 2024. Antusiasme supporter sambut timnas Indonesia U23 di Qatar. 13 pemain senior yang perkuat timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Justin Abner pakai nomor 10. Timnas Indonesia terus naik di ranking FIFA. Kini targetnya masuk 100 besar. Dua pemain berdarah Indonesia yang bermain di kasta tertinggi di Liga Jerman ini bisa dilirik Sintayong. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Timnas Indonesia U23 diprediksi bakal tampil mengejutkan saat berpartisipasi di turnamen Piala Asia U23 ini. Prediksi tersebut dibuat oleh media asal Qatar, Al Sharq. Seperti diketahui, Garuda Muda akan berpartisipasi dalam ajang Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia bergabung ke grup A. Lawan-lawan elit seperti Qatar, Australia, dan Yordania bakal dihadapi Garuda Muda. Berdasarkan peta kekuatan lawan, Garuda Muda akan menghadapi lawan yang kuat. Qatar sendiri pernah finish sebagai semifinalis di edisi 2016 dan finish ke tempat ketiga pada tahun 2018. Australia juga pernah mencapai peringkat ketiga pada tahun 2020 dan 2022. Sementara itu Yordania menempati peringkat ketiga turnamen pada tahun 2013. Timnas U23 Indonesia sendiri hanya berstatus debutan. Garuda Muda menjadi satu-satunya tim yang baru pertama kali tampil di putaran final Piala Asia U23. Meski begitu, media Qatar tetap yakin dengan kans Garuda Muda. Media tersebut menilai bahwa tim asuhan Sintayong memiliki pemain yang berpengalaman meskipun berstatus tim debutan. Wajar saja, mayoritas pemain timnas U23 Indonesia memang sudah tampil di skuad senior. Nama-nama tersebut diantaranya adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Abner, Ramadan Salanta, dan Rizky Ridho. Mereka juga baru-baru ini tampil bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Oleh sebab itu, Al Sharq merasa bahwa Sintayong memiliki skuad yang istimewa. Sintayong memiliki tim yang sangat berpengalaman, tulis media ini dalam laporannya. Dengan banyaknya pemain yang bersinar untuk timnas senior di kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini, Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Abner, Marcelino Ferdinand jadi pemain yang sangat istimewa. Lanjut laporan tersebut. Seperti yang kita ketahui, Qatar menjadi lawan perdana timnas U23 Indonesia pada Senin 15 April 2024. 3 hari kemudian, Garuda Muda bakal bersua dengan Australia pada laga terakhir fase grup. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi Yordania pada Minggu 21 April 2024. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia U23 bertolak ke Qatar dari Dubai, Uni Emirat Arab. Saat tiba, para pemain langsung disambut para supporter timnas Indonesia baik saat di bandara maupun hotel. Supporter terlihat meriah menyambut skuad Garuda Muda di bandara. Terlihat foto bersama. Tak henti sampai di situ, saat Ivar Jenner dan kawan-kawan turun dari bus, mereka juga langsung disambut supporter. Setelah tiba di hotel, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong bersama manajer skuad Endri Irawan terlihat memotong kue sambutan. Mereka mendapatkan sambutan hangat dari pecinta sepak bola tanah air yang ada di Qatar. Dengan sambutan hangat ini, timnas Indonesia pun berterima kasih. Mereka menuliskan, skuad Garuda sudah tiba di Doha, mendapatkan sambutan hangat dari supporter Indonesia sejak dari bandara hingga hotel, ucapnya. Sambutan hangat ini diberikan supporter karena mereka siap mendukung timnas Indonesia U23 yang akan bersaing di Piala Asia U23 2024. Untuk menghadapi turnamen ini, tim Merah Putih tak main-main dalam menjalani persiapan. Selama menjalani TC di Dubai, timnas Indonesia U23 telah menggelar 2 laga uji coba. PSSI memang belum mengumumkan siapa saja 23 pemain timnas Indonesia U23 yang didaftarkan untuk mengarungi Piala Asia. Namun laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia justru sudah merilis daftar 23 pemain dari 16 negara konsisten Piala Asia U23 2024. Dari 23 nama yang disebut di laman resmi AFC, tak ada nama Nathan Joe Aion, Bagas Kapa, Haikal Hafiz, Erlangga Prastio, Rifki Dwi, dan Alfreanda Dewangga. Nathan sendiri tak dilepas oleh sang klub Heerenveen. Sementara itu Dewangga masih dalam proses recovery. Bagaimana dengan nama-nama lainnya? Nama-nama yang diterangi kalah bersaing saat pemusatan latihan di TC. Mereka adalah Bagus Kapa, Haikal Hafiz, Erlangga Prastio, Rifki Dwi. Mengacu kepada daftar 23 nama yang dirilis AFC, terdapat 13 pemain senior memperkuat timnas Indonesia U23. Disebut senior karena nama-nama di bawah itu
telah mencatatkan caps bersama timnas Indonesia. Mereka Muhammad Aldi Satrio, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Justin Hubner, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Arkan Vicky, Hoki Caraka, dan Hernando Ari. Dari nama-nama di atas, Witan Sulaiman yang berusia 22 tahun mencatatkan caps paling banyak timnas senior. Sekarang harapannya kehadiran para pemain-pemain senior ini dapat meningkatkan kepercayaan diri timnas U23 di Piala Asia U23 ini. Timnas Indonesia berambisi menembus 100 ranking FIFA. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir menyusul prestasi apik tim Garuda baru-baru ini. Dalam ranking FIFA per 4 April 2024, Timnas Indonesia menduduki ranking FIFA 134. Tim berjulukan skuad Garuda itu meroket 8 posisi. Selain itu, Timnas Indonesia juga menjelma sebagai negara dengan perolehan terbanyak di ranking FIFA, teranyar lewat pendapatan 30,4 poin. Sedari awal ketika terpilih sebagai Ketua Umum PSSI per Februari 2023, Pak Erick Thohir memang menginginkan Timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA. Ya berujar, saya menarikkan diri saja ketika masuk ke PSSI. Sejak awal saya mau sepak bola yang bersih dan berprestasi. Saya mau targetnya Timnas Indonesia masuk 100 dunia. Sejak awal loh, hari ini baru 134. Semua menulis loncatan tertinggi, so what? Belum 100 dunia. Jelas Bapak Erick Thohir. Kemenangan 2 kali atas Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi grup F Piala Dunia zona Asia membuat Timnas Indonesia meroket di ranking FIFA-nya. Timnas Indonesia berpeluang terus menanjak dalam ranking FIFA karena masih memiliki banyak pertandingan internasional sepanjang tahun ini, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan FIFA Matchday. Terdekat Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dengan melawan Timnas Irak pada 6 Juni dan Timnas Filipina 5 hari kemudian. Dua pemain berdarah Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Jerman ini bisa dilirik Sintayong. Hal ini tentu semakin menambah kekuatan timnas Indonesia ke depannya. Seperti yang kita ketahui, Sintayong dan PSSI terus memburu para pemain-pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk membela tim Garuda. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memperkuat kedalaman skuad demi menunjang prestasi Indonesia di bidang sepak bola. Namun bila dilihat, Sintayong hingga saat ini terpusat pada pemain-pemain yang berlaga di Liga Belanda. Hanya ada beberapa pemain yang berkarir di luar Belanda seperti Jai Ijes di Italia, Elkan Bagot di Inggris, Sandy Walsh dan juga Patinama yang sama-sama membela klub Belgia, serta Justin Hubner yang saat ini berlaga di Jepang. Usut punya usut, ternyata ada pula pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia yang kini bermain di kasta tertinggi Liga Jerman alias Bundesliga. Kedua pemain tersebut pastinya akan menambah kekuatan timnas Indonesia andai saja bersedia dinaturalisasi. Pertama adalah Daniel Klian, merupakan pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang yang kini memperkuat klub FC Augsburg. Pemain kelahiran pada 13 Maret 2001 ini memiliki garis keturunan Indonesia dari sang mama yang merupakan asli Bali. Sayangnya Daniel Klian bukanlah penjaga gawang utama di tim itu. Pada musim ini ia bahkan tengah dipinjamkan ke klub kasta ketiga SP Handusun. Meski begitu, kehadirannya tentu bisa menjadi pelapis Martin Vest ataupun Hernando Ari. Berikut ada nama pemain bertahan: Jusche Wonder, Bremen U21, Ethan Koller. Pemain kelahiran 20 Mei 2005 ini diketahui memiliki garis keturunan dari sang nenek yang berasal dari Indonesia. Usia Koller saat ini berusia 18 tahun. Tetapi ia sudah mengemas 14 penampilan dengan torehan 3 assist.